Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kaifa halukum? Asaikum bikhair insyaallah. Ya, semoga kalian baik-baik saja. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai perjalanan keilmuan Imam Abu Hanifah di era Amawiyah. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai pertemuan dua imam besar, yaitu Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Di saat Imam Abu Hanifah di Mekah, ada kisah menarik tentang pertemuan dua imam besar ini. Untuk Imam Malik kita akan bahas setelah biografi Imam Abu Hanifah. Sebelumnya mohon maaf telat upload. Niatnya pengen di hari weekend, cuman dikarenakan kepadatan dan kesibukan pada akhirnya terpending sehingga tergeser. Di penghujung akhir tahun ini doa saya untuk Indonesia secara khusus, semoga hukum di Indonesia tajam ke atas dan ke bawah, dan juga semoga di 2021 ekonomi Indonesia kembali pulih beserta negara Islam lainnya, virus ini terangkat dan ekonomi stabil kembali, dan Indonesia beserta negara muslim lainnya menjadi negara yang maju. Dan untuk kalian di 2021 dengan semangat baru, semoga keinginan yang belum tercapai tahun 2020 bisa terwujud di tahun 2021. Allahumma amin. Oke, mari kita mulai videonya. ويطيب حالي والقلب سالي في ذي المدينة محمد من على رتب المعالي وزاد على النبينا مقاما. يقولون لما يجي واحد من العراق يقول لإمام مالك يا إمام إحنا عندنا الإمام أبو حنيفة يفتي بكذا وكذا وكذا. Pernah ada seseorang yang berasal dari Irak menemui Imam Malik. Kemudian orang tersebut mengatakan, wahai Imam Malik, di Irak ada Imam Abu Hanifah, ia memfatwakan ini dan ini. Dijelasin fatwanya apa aja. Qala Malik, qul li Abi Hanifah inna dalil yukhrij min indana shibran yiji indak dhira. Kata Imam Malik ke orang tadi, orang yang datang dari Irak, katakan ke Imam Abu Hanifah, hadis yang keluar dari kita dari Madinah itu sejengkal, kemudian keluar dari Kufah satu hasta. Al-Imam Malik kan za'lan. Qala, "Kaif hadha Abu Hanifah yajiz ala mazajuh?" Imam Malik pernah kecewa terhadap Imam Abu Hanifah. Kata Imam Malik, Abu Hanifah kenapa? Kok bisa gitu mengkiaskan beraneka perkara, beraneka ragam dengan pendapatnya sendiri. Yawm gabalu fi Makkah, di saat bertemu di Mekah, Qala Abu Hanifah li Imam Malik, "Lish za'lan alaih?" Kata Abu Hanifah ke Imam Malik, apa sebabnya kamu kecewa sama saya? Qala Malik, "Ghadibtu alaik mimma taf'ala fi hadits Rasulillah." Saya marah karena apa yang telah kamu buat mengenai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Hanifah, "Ya rajul, ايش سويت؟ ittaqillah ya akhi." Hah, kok bisa gitu? Emang apa salah saya? Itu kata Imam Abu Hanifah. Qala Malik, "Limadha ta'khudh bighair fatwa ahlul Madinah?" Kata Imam Malik, kenapa kamu tidak mengikuti fatwa penduduk Madinah? Yaqul Abu Hanifah, "Ya Malik, abgha as'alak, kam adad as-sahabah?" Kata Abu Hanifah, wahai Malik, saya ingin bertanya, berapa jumlah sahabat? Berapa jumlah sahabat Nabi? Qala Malik, adaduhum 120,000. Kata Imam Malik, ada 120,000 sahabat. Qala Abu Hanifah, kam dufina fil Madinah? Kata Abu Hanifah, berapa yang dikubur di Madinah? Qala Malik, 10,000. Kata Imam Malik, 10,000 sahabat yang dikubur di Madinah. Qala Abu Hanifah, wa al-110. Kata Abu Hanifah, 110,000-nya lagi kemana? Qala Malik, safaru fil amsar wa matu. Kata Imam Abu Hanifah, kata Imam Malik, mereka pergi keluar kota Madinah. Ada yang diutus khalifah, ada yang ikut perang, ada yang ikut kembali ke kabilahnya, kemudian meninggal di luar kota Madinah. Qala Abu Hanifah, "Tayyib lesh tibghani ma afti illa fatwa ahlul Madinah?" Terus kata Abu Hanifah, kenapa kamu hanya ingin saya tidak mengikuti kecuali fatwa penduduk Madinah? Ini yang pertama. Qala Malik, "Tayyib anta lesh تفتي الناس تقول الناس يصلون إذا نزل المطر ويجمعون بين الظهر والعصر." Kata Imam Malik, terus kenapa kamu menfatwakan bahwa orang-orang dibolehkan jamak atau menggabungkan antara sholat zuhur
dengan sholat asar di saat turun hujan. Wa Rasul ma jama'a illa al-maghrib wal isya. Diteruskan sama Imam Malik. Dan Rasul sendiri tidak menjamak kecuali maghrib dan isya. Bisabab al-atmah wal lail. Disebabkan gelap dan juga waktu malam hari. Kaif anta tajma' adh-dhuhr wal 'asr? Kok bisa-bisanya gitu kamu memfatwakan menjamak antara zuhur dengan asar? Apa kata Imam Abu Hanifah? Qala Abu Hanifah, ya Malik, anta fil Madinah fi harra, ma 'indakum amtar. Kata Abu Hanifah, wahai Imam Malik, wahai Malik, kamu tinggal di Madinah di lokasi harra. Kamu tidak merasakan musim hujan. Ana fil Iraq, sedangkan saya di Irak tinggalnya. Al-matar yusub fil lail wan nahar, fil sayf wash shita. Faqis ala dhalik. Dan hujan pun turun siang dan malam hari. Di musim dingin, di musim panas. Maka dikiaskan oleh karena sebab itu. Fasakata Imam Malik. Maka Imam Malik pun diam mendengar ucapan Imam Abu Hanifah. Tsumma qala, "A'tini mithalan an fiqh taqdiri." Kata Imam Malik, berikan saya contoh mengenai fikih hipotesis atau fikih asumsi. Faqala Abu Hanifah, "Law imra'ah mutazawwijah wa zawjuha safara wa ghab, fadhannat annahu mat, wa tazawwajat shakhsan akhar, thumma raja'a zawjuha al-awwal, madza taf'al?" Kata Imam Abu Hanifah, jikalau perempuan yang sudah menikah, kemudian suaminya pergi dan hilang, tidak ada kabar. Kemudian istrinya menyangka suaminya telah meninggal. Kemudian si istri menikah lagi. Terus tiba-tiba si suami yang disangka telah meninggal datang kembali ke istrinya. Apa yang harus ditindaklanjutkan? Faqala Malik, "Lima tas'aluna fi asya' lam taqa'?" Kata Imam Malik, kenapa kamu menanyakan sesuatu perkara yang tidak terjadi? Karena nih, karena Imam Malik ini tinggalnya di Madinah, jadi tidak merasakan gitu, tidak berpikir kayaknya nggak akan terjadi gitu. Faqala Abu Hanifah, ya Malik, عندنا في العراق يخرج المجاهدون للغزو كل يوم ويحدث ذلك ويغيبون عن الأسر فنريد أن نستعد لنعلم ما الذي يحدث. Kata Abu Hanifah, wahai Imam Malik, di Irak para mujahid kita sering keluar untuk berperang dan sangat bisa terjadi, misalkan tertangkap, kemudian dipenjara, setelah beberapa lama baru kembali lagi gitu. Bisa jadi tidak ada kabar gitu ke keluarganya. Oleh karena itu, kita harus lebih siap untuk mengetahui apa hukumnya jika memang terjadi. Tsumma qala Malik, "Laish anta تفترض المسألة قبل ما تصير خليها تصير وإذا صارت أفتي بالحكم الشرعي." Kemudian Imam Malik bertanya kembali, mengapa engkau wahai Abu Hanifah mengasumsikan suatu permasalahan sebelum terjadi? Kata lainnya adalah jangan terburu-buru mengasumsikan permasalahan. Jika sudah terjadi, silakan berikan fatwa yang menurut rambu-rambu syariah. Qala Abu Hanifah, "Ana ma ibtada'at." Kata Abu Hanifah, saya tidak mengada-ngada atau saya tidak membuat-buat. Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma jaa sahabah qala, "Ya Rasulullah, ra'aita in jaa rajulun yuridu akhdha mali." Qala, "Fala tu'tihi malak." Qala, "Ara'aita in qatalani?" Qala, "Qatiluhu." Qala, "Ara'aita in qatalani?" Qala, "Fa anta shahid." Qala, "Ara'aita in qataltahu?" Qala, "Huwa fi an-nar." Abu Hanifah melanjutkan, Rasulullah SAW sendiri yang saat itu pernah didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat berkata, wahai Rasulullah, bagaimana jika ada seseorang laki-laki yang ingin merampas harta bendaku? Beliau menjawab, jangan kamu berikan hartamu kepadanya. Laki-laki itu bertanya lagi, lalu bagaimana jika dia ingin membunuhku? Rasulullah menjawab, bunuhlah dia. Laki-laki itu bertanya lagi, lalu bagaimana jika kalau dia berhasil membunuhku? Rasulullah menjawab, maka kamu mati dalam keadaan syahid. Dia bertanya lagi, bagaimana jika aku yang berhasil membunuhnya? Rasulullah menjawab, dia yang akan masuk ke dalam neraka. Maksud Abu Hanifah adalah sahabat sendiri bertanya kepada Rasulullah mengenai hal-hal yang berasumsi jikalau terjadi.
walaupun belum tentu terjadi. Fasakata Imam Malik, dan Imam Malik pun kembali berdiam, mendengarkan perkataan Imam Abu Hanifah. Qala li Malik, "Ish taqul an Abu Hanifah?" Qal, "Subhanallah, wallahi law qala li anna hadha la'amud min dhahab la saddaqtah." Kemudian ada yang bertanya ke Imam Malik setelah perginya Abu Hanifah, "Apa pendapatmu wahai Imam Malik terhadap Imam Abu Hanifah?" Subhanallah, demi Allah, jika Abu Hanifah berpendapat bahwa sebuah tiang terbuat dari emas, maka aku pasti mempercayainya, karena ia pasti sanggup membuktikan kebenaran atas perkataannya itu. Masya Allah. Ma ra'aitu rajul istata'a an yafhamani wa yaqna'ani kama aqna'a al-Imam Abu Hanifah. Aku belum pernah melihat sosok seperti dia, seseorang yang bisa membujukku selain bujukan Imam Abu Hanifah. Istilah kata lainnya, Abu Hanifah adalah orang yang aku sangat percaya. Buku sejarah dan kisah sangat banyak menggambarkan kekuatan argumentasinya Imam Abu Hanifah dalam menghadapi lawan bicaranya ketika adu argumen. Makanya benar semua apa yang dikatakan Imam Malik terhadap pujian Imam Abu Hanifah. Wa qala li Abu Hanifah, "Ish taqul an Malik? Nadartu al-mi'at min ar-rijal, ma ra'aitu ahadan asra'a fi qabul al-haq min Malik. Wallahi laqad ahbabtah." Kemudian ada yang bertanya juga setelah Imam Abu Hanifah keluar meninggalkan Imam Malik, "Bagaimana pendapatmu wahai Abu Hanifah tentang Imam Malik?" Kata Imam Abu Hanifah, "Dari 100 orang aku beradu argumen, aku belum pernah melihat seseorang yang lebih cepat menerima kebenaran dari Imam Malik. Demi Allah, aku sangat mencintainya." Masya Allah. Inilah ulama. Ulama itu saling mencintai walaupun beda pendapat, beda sudut pandang. Mereka saling menghormati satu sama lain. Begitu juga kita harus bijak menyikapi perbedaan dalam masalah fikhiyah, bukan aqadiyah. Bukan aqadiyah. Iya, bukan aqadiyah. Ketika kita menghadapi khilaf, kita minta tolong kepada Allah. Kita sholat, kita berdoa, minta dibukakan pintu hatinya. Juga kita proses untuk menjadi, di saat kita ingin menjadi baik, kita butuh dikawal sama-sama, berjamaah. Pelan-pelan, insya Allah masyarakat kita akan menjadi lebih baik. Kita pun harus sabar menghadapi masyarakat yang tidak sepemahaman, tapi mengkritik kita misalkan. Ini adalah tantangan dakwah. Dan insya Allah, dakwah media sekarang ini membuat masyarakat semakin pintar. Oke, videonya cukup sampai sini. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk bagikan ke yang lain. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini. Wa nashufakum alal khair fi usbu'il qadim biidznillah. Insyaallah kita ketemu lagi minggu depan. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.